Tutorial lengkap cara lapor SPT PPh 21 di Cortex tahun 2025. Nah, sebelumnya sudah saya buatin sih sebenarnya cara menghitung PPh 21-nya, cara membuat imporannya, bahkan sampai cara impor ke Cortex-nya dan cara lapornya. Namun di video terpisah. Nah, sekarang saya buat video terbaru. Saya tutorialin benar-benar dari awal. Kita cara menghitungnya, cara membuat format impornya, cara impornya, bahkan sampai cara lapor dan bayarnya. Bagaimana caranya? Ayo kita langsung trial tutorial di Cortex-nya. Kita langsung praktek agar kita bisa mudah memahaminya ketimbang pakai slide. Ini adalah tampilan Cortex ya di menu EBUPOT. Pertama-tama kita masuk dulu ke rekap Excel kita di imporannya ya. Ini format imporannya. Kebetulan ada karyawan saya tutorialin untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap atau karyawan gajian harian lah yang mungkin dibayar bulanan. Karyawan coba seperti ini ya, kita buka. Nah, tampilan format impornya itu adalah kurang lebih seperti ini. Saya rasa cukup jelas sih. Ya, sheet kedua, sheet ketiga ini nggak usah kalian apa-apain. Ini adalah petunjuk aja. Petunjuk, kita ada input menginputnya di sheet data. Ya, dari masa pajak ya. Pertama nih, NPWP pemotong. Harus diinput di sini NPWP pemotongnya 16 digit. Jangan sampai salah. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 digit ya, NPWP pemotong adalah NPWP perusahaan yang kalian kerjakan. Oke, masa pajak Januari tahun 2025, status pegawai, kalau ada ekspatriat berarti pilih foreign, kalau lokal semua berarti ya resident. Oke, NPWP-nya 16 digit, NPWP si karyawannya, lalu nomor paspor, kalau ada ya, kalau dia ekspatriat, kalau nggak ada ya kosong aja. Statusnya, posisi, lalu sertifikat, kita pilih NA aja, kalau nggak ada fasilitas. Kode wajib pajak sama semua 21101 untuk karyawan. Lalu penghasilan kotor dan tarifnya muncul. Nah, di sini kan nggak ada metode gross up atau gross. Jadi kalian harus hitung dulu di Excel metodenya. Kalau pakainya gross atau dipotong itu nggak ada ibaratnya gampang lah, nggak ada perhitungan di Excel pun kalian juga bisa. Kalian tinggal masukin angka gajinya aja di sini di penghasilan kotor, lalu muncul tarifnya nanti. Otomatis itu kalau dipotong. Tapi kalau kalian ditunjang, kalian harus hitung dulu di format kertas kerja kalian di Excel atau di mana. Karena yang kita input di penghasilan kotor itu adalah angka setelah ditambahkan gross dan tax allowance-nya atau PPh 21 yang ditunjang tadi. Makanya kalau kita langsung input di sini kita nggak bakal bisa karena nggak tahu angkanya berapa. Makanya kudu dihitung dulu di kertas kerja seperti ini. Udah sering saya share kertas kerja seperti ini. Jadi saya selalu hitung menggunakan kertas kerja ini ya dari kita input namanya, biodatanya lah di sini. Lalu masa kerjanya dari Januari sampai bulan apa ya. Lalu di sini masa kerja ini otomatis kolom ini kalau dia Januari berarti angka 1 muncul di sini. Kalau dia Februari berarti muncul angka 2. Begitu seterusnya sampai Desember. Adapun yang yearly yang di sini adalah jumlah kerja dia. Nanti ketika setahun berarti ya 12 12. Kalau resign di pertengahan tahun, semisal bulan Juni, berarti ya 6, 6. Begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah isiannya, net take home pay-nya berapa, naturanya berapa, tunjangan lain-lain, loan BPJS, dan lain sebagainya, sehingga dapat DP PTR. Ini kita anggapannya adalah PPh-nya ditunjang. Dan BPS-nya juga ditunjang, semua BPJS ditunjang. Ini kebetulan nggak ada JKK JKM ya, hanya BPJS Kesehatan, tapi ditunjang. Nah, masukkan DP TER di sini. Lalu allowance PPh 1 dan total bruto. Nah, total bruto inilah yang kita input di format impor tadi. Kenapa? Karena di total bruto ini adalah jumlah dari DPP atau gross-nya ditambah dengan allowance PP 21-nya sehingga dapat total bruto. Dan inilah yang kita input di format impornya. Oke ya, sampai sini saya anggap sudah paham. Kita lanjut geser. Tarif ini muncul otomatis, kalian nggak usah ketik macam-macam. Lalu ID TKU, ini adalah ID pemotong 22 digit. Ya, tambahkan 6 digit di belakang. Lalu tanggal pemotongannya berapa? Nah, di kolom PQR, ini harus diisi full ke bawah. Misal ada kalian karyawannya nambah lagi ke bawah ya, misal 50 row atau 50 baris, maka ini juga copy ke bawah. Harus sama sejajar, seperti itu ya. Oke, kita anggap tahu udah selesai format impor, lalu kita convert. Di sini ada menu developer. Developer kalian klik aja. Kalau nggak ada menu developernya, aktifkan dulu. Klik file, masuk ke option, lalu pilih ribbon, custom ribbon.
Oke, lalu pilih developer ini ya, checklist developer, lalu oke. Nah, lalu kita pilih developer, pilih ekspor. Beda sama faktur ya, itu agak ribet. Kalau ini gampang. Nah, pilih XML, lalu create name-nya. Rename terserah namanya bebas. NPWP boleh, nama PT-nya juga boleh. Nanti setelah ter-create akan menjadi seperti ini. Nah, ini namanya ya XML, formatnya XML. Nah, dari sinilah baru kita impor ke eBuPort. Kita lari ke Cortex sekarang. Itu saya anggap selesai. Kalau yang buruh juga sama ya, atau karyawan tidak tetap, kurang lebih sama, tapi format impornya terpisah. Beda. Jadi karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap, itu format impornya berbeda. Terpisah gitu ya. Kita impor di sini, kita masuk ke menu eBuPort. Saya anggap teman-teman tahu cara loginnya di Cortex masing-masing, udah nggak kita bahas lagi. Lalu teman-teman pilih bukti potong pegawai tetap, ya. Kalau karyawan tidak tetap, teman-teman pilih yang atas, BP21, bukti pemotongan selain pegawai tetap. Hanya dua itu, ya, pegawai tetap dan pegawai selain tetap. Kalau bukti potong, kalau resign di Januari, teman-teman bisa juga bikin langsung bukti potong A1-nya. Oke ya. Kita klik bukti potong pegawai tetap. Oke, ada menu belum terbit, telah terbit dan tidak valid. Kita mulai impor. Klik impor data, lalu browse, lalu pilih teman-teman nyimpennya tadi di mana. Misal ini contohnya ya XML, kita klik open, lalu cancel. Kita klik open, lalu nanti akan muncul di sini. Saya nggak coba lagi ya, karena sudah saya impor, nanti ke double, repot ngapusinnya. Nanti akan muncul di sini. Seumpama tidak muncul, teman-teman klik refresh. Di refresh ini, dia akan nge-refresh dan nanti pasti akan muncul di sini. Semisal gagal, dia nggak muncul di sini, tapi akan muncul di XML monitoring. Teman-teman klik aja XML-nya, nanti akan ketahuan di sini kenapa sih gagalnya, kenapa ya. Ada note-nya di sini, ada tanda mata, nanti klik aja matanya, ketahuan keterangannya note-nya apa. Kita anggap berhasil ya. Saya sudah coba berkali-kali dan format impornya ya berhasil. Ambil dari DJP Online. Nah, kalau sudah berhasil di sini, teman-teman checklist semuanya. Ini ada logo kotak putih. Untuk sekali klik, maka akan ke checklist semua bukti potong. Dan teman-teman akan kelihatan menu terbitkan ini muncul warna hijau. Klik aja terbitkan. Nah, setelah sukses terbitkan, dia akan muncul di telah terbit. Nah, munculnya ke sini nanti. Muncul di telah terbit. Nah, berarti untuk bukti potong yang ada di telah terbit ini, berarti sudah statusnya ibaratnya kalau faktur itu ya approval lah. Sudah ke approve ya, bisa tinggal lanjut dilapor. Nah, sampai step sini, teman-teman masuk ke bukti potong SPT. Kalau ada yang karyawan tidak tetap tadi, tambahan ya silakan input lagi. Input lagi di eBuPort-nya, di ke pegawai selain pegawai tetap. Sama prosesnya seperti itu juga sama. Ya, nggak kita bahas lagi, kita anggap ngerti. Sekarang kita lanjut ke menu SPT atau surat pemberitahuan. Di sini klik aja surat pemberitahuan SPT. Nah, di dalam sini menu SPT ini teman-teman bisa buat konsep SPT langsung ya. Nanti ada beberapa menu di sebelah kiri yang SPT menunggu pembayaran, berarti SPT sudah tercreate dan tinggal dibayar. Nah, kalau sudah dibayar, dia akan masuk ke SPT dilaporkan. Ya, kita klik buat konsep SPT. Nah, di sini pilih yang PPh 21. Lalu klik lanjut. Lalu pilih periode tahunnya, pilih Januari 2025, lalu klik lanjut lagi. Nah, di sini pilih normal harusnya ya, karena saya sudah lapor, kebetulan yang normal, di sini munculnya pembetulan. Tapi teman-teman nanti pilihnya normal aja, karena opsinya pasti cuma satu. Kalau nggak normal ya pembetulan. Lalu klik buat konsep SPT, oke ya. Sampai situ nanti tercreate. Nah, lalu akan muncul di SPT menunggu pembayaran di sebelah sini. Teman-teman kalau nggak muncul seperti ini, refresh aja. Ketika di refresh, dia pasti muncul, karena sudah tercreate tadi di konsep SPT. Nah, sampai sini teman-teman bisa edit ya, klik menu edit, lalu masuk ke menu SPT-nya. Tapi sampai tahap ini udah 90% mau selesai ya. Nah, berhubung karena saya sudah lapor, jadi nggak muncul di SPT menunggu pembayaran. Nanti di sini teman-teman bisa klik edit aja gambar pensil. Lalu lihat di situ ada biodata PT kalian, ya nama PT, BPP segala macem. Barulah di bawahnya ada PPh terutangnya berapa. Nah, kalian cek sama nggak PPh terutangnya dengan yang di Excel. Kalau udah sama itu udah pasti bener. Nah, scroll lagi ke bawah, di bawah itu ada menu simpan konsep dan bayar serta lapor. Nah, teman-teman bisa pilih bayar dan lapor. Nah, pas diklik bayar dan lapor, nanti ada muncul opsi. Ya, ini perlu dicatat, karena ketika teman-teman nggak ada deposit nggak ada,
terus teman-teman pilih bayar dan lapor, maka dia akan otomatis langsung tercreate billing. Billingnya otomatis jadi dan teman-teman harus bayarnya pakai billing. Namun, kalau teman-teman udah punya deposit, ketika teman-teman klik bayar dan lapor, maka akan muncul opsi lagi, menu lagi. Menunya adalah bayar menggunakan eh, billing dan pemindah bukuan menggunakan deposit. Nah, jadi langsung bisa ada dua opsi yang muncul di situ. Kalau teman-teman mau bayar pakai deposit, langsung aja klik pemindahan bukuan deposit. Tapi kalau mau bikin pakai billing lagi, ya ngapain bikin pakai billing? Kan kita udah bayar di deposit. Ya teman-teman berarti pilihnya langsung pemindahan bukuan deposit. Nah, setelah klik pemindahan bukuan deposit, itu kalau pakai deposit ya. Kalau mau pakai billing ya silakan, bayar pakai billing. Nah, nanti akan muncul di SPT yang dilaporkan di sini. Nah, di SPT yang dilaporkan ini, teman-teman bisa lihat statusnya sukses dan ada fitur untuk download BPE dan SPT-nya. Teman-teman bisa lihat yang logo hijau ini adalah untuk mengunduh BPE-nya, sedangkan yang merah ini PDF SPT-nya. Jadi tinggal download selesai ya. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah selesai melaporkan SPT PPh 21. Jadi sudah kita bahas dari awal, dari cara input segala macam, itu teman-teman selesai sampai di sini. Jadi sekarang udah smooth ya, udah lancar banget. Ini saya sudah trial di tanggal 17. Itu benar-benar smooth, udah semuanya nggak ada halangan, yang nggak ada rintangan. Nah, note kalau teman-teman gagal ketika bikin SPT atau ketika mau terbitkan bookpotnya ya. Teman-teman hapus aja bookpotnya. Saya tadi sudah coba trial ada 500 bookpot, saya hapus dulu karena bookpot ini sudah saya upload kemarin di bawah tanggal 10. Nah, ketika mau sekarang mau diterbitkan, itu nggak bisa, gagal mulu. Akhirnya saya hapus, saya impor ulang, lalu saya terbitkan langsung berhasil. Ya. Sekian dari saya, mungkin teman-teman masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar, kita bahas sama-sama, kita cari solusinya sampai ketemu masalahnya. Yuk kita pusing bareng, yuk kita cari solusi bareng. Sekian dari saya, dan mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.